Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Anidia Putri dengan NIM A1D1211034 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Adapun sekolah penugasan saya yaitu Sekolah Dasar Negeri 068 IP Kota Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan mendeskripsikan tentang pembekalan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023. Forum komunikasi adalah komunikasi dua arah untuk mahasiswa kampus mengajar sebagai sarana informasi. Kampus mengajar merupakan kanal pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama 1 semester, guna melatih kemampuan mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks dengan menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pembelajaran, pengembangan strategi, dan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan juga menyenangkan. Kampus mengajar lebih berfokus untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Program kampus mengajar sendiri menjadi wadah bagi mahasiswa sebagai mitra guru dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, serta menyenangkan dan sekaligus dapat menambah kapasitas kemampuan diri mahasiswa. Nah, adapun peran dan tugas dari mahasiswa ini yaitu yang pertama, hadir ke sekolah untuk menjadi mitra guru. Yang kedua, hadir untuk bisa berkolaborasi dengan sekolah. Yang ketiga, membantu sekolah untuk memanfaatkan teknologi. Yang keempat, administrasi dan manajerial sekolah. Dan yang kelima, sosialisasi kebijakan Kemendikbud. Nah, untuk alur kegiatan prapenugasan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, sedangkan capaian pembelajaran pembekalan yang pertama yaitu memahami keterampilan analisis, berpikir kreatif, inovatif, dan juga solutif. Yang kedua, memahami pola komunikasi dalam adaptasi budaya. Yang ketiga, memahami konsep resilience dan growth mindset. Yang keempat, memahami 3 dosa besar dalam pendidikan yaitu kekerasan seksual, intoleransi, dan perundungan. Yang kelima, memahami dasar-dasar pembelajaran di sekolah. Yang keenam, memahami kurikulum yang digunakan oleh sekolah dan asesmen pembelajaran. Yang ketujuh, memahami konsep strategi, program-program pembelajaran literasi dan numerasi dalam pembelajaran. Yang kedelapan, menerapkan berbagai praktik baik pembelajaran di sekolah. Yang kesembilan, memahami cara merancang program rencana aksi kolaborasi atau RAK. Yang kesepuluh, memahami cara mengadministrasikan perpustakaan dan pojok baca. Yang ke-11, memahami cara mensosialisasikan kebijakan Kemendikbudristek kepada sekolah. Dan yang ke-12, memahami alur dan tugas mahasiswa selama bertugas. Spada dikti sama seperti ILMS atau e-learning yang isinya mengenai tugas, materi pembekalan, dan lain sebagainya. Nah, adapun kelebihan dari Spada dikti ini antara lain yang pertama, user friendly atau cara penggunaan yang amat mudah dan tampilan yang rapi, minimalis, dan futuristik. Yang kedua, scalable, yaitu mampu melayani penggunaan jutaan secara bersamaan. Yang ketiga, compatible, yaitu mendukung fungsi terintegrasi dengan Vicon Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, LaTeX, YouTube, dan lainnya.
Yang keempat, seamless, yaitu dapat terhubung dan terintegrasi dengan mudah dengan aplikasi lainnya via SSO dan API Gateway. Yang kelima, expandable, yaitu dapat dikustomisasi lanjut karena dikembangkan secara berdikari oleh anak bangsa. Dan yang keenam, unique features, yaitu mendukung fitur Wapnas unik seperti kelas paralel, integrasi virtual lab, modul dan submodul tak terbatas, dan lain-lain. Nah, adapun contoh penggunaan Wapnas pada dikti ini yaitu yang pertama, kampus mengajar, kedua, pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM, yang ketiga, survei kampus merdeka, yang keempat, survei kebinekaan, yang kelima, kuis nasional, yang keenam, seleksi dosen MBK, dan yang ketujuh, Indonesian International Student Mobility Awards atau IISMA. Spada dikti digunakan untuk tugas harian, mingguan, dan bulanan selama penugasan kampus mengajar. Selain itu juga, spada dikti ini bisa untuk melihat materi pembekalan di spada dikti, dan pada saat penugasan terdapat forum-forum yang materinya ada di spada dikti. Miskonsepsi dan konsep asesmen. A. Orientasi sumatif. Yang pertama, penilaian digunakan untuk menentukan nilai akhir. Yang kedua, tidak ada asesmen diagnosis. Dan yang ketiga, tidak ada asesmen formatif. Yang B. Orientasi diagnosis dan formatif. Yang pertama, melakukan asesmen diagnosis di awal pembelajaran. Yang kedua, melakukan banyak asesmen formatif yang direfleksikan. Dan yang ketiga, melakukan asesmen sumatif yang komprehensif. Nah, asesmen sendiri bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai proses pembelajaran murid dalam bentuk apapun sebagai landasan guru dalam pengambilan keputusan atau tindak lanjut tentang murid. Pembelajaran yang terintegrasi dengan pencapaian kompetensi, bukan ketuntasan materi pelajaran. Asesmen diagnosis sendiri dilakukan sebelum pembelajaran. Nah, adapun prinsip asesmen diagnosis ini meliputi yang pertama, untuk mendapatkan informasi yang digunakan guru dan murid dalam menentukan tujuan dan tahapan belajar. Yang kedua, mendapatkan informasi manajerial profil murid untuk menyesuaikan kebutuhan. Nah, sementara asesmen formatif dilakukan selama pembelajaran sebagai umpan balik. Adapun prinsip dari asesmen formatif ini meliputi yang pertama, menyediakan umpan balik yang bersifat membangun atau menjelaskan dengan akurat. Yang kedua, memotivasi murid untuk fokus pada tujuan dan proses belajarnya. Dan yang ketiga, membantu murid untuk memikirkan ulang strategi dan cara berpikirnya. Yang keempat, menjadi bahan diskusi murid dan guru untuk melakukan perbaikan belajar. Sedangkan asesmen sumatif dilakukan setelah pembelajaran sebagai motivasi. Berikut prinsip dari asesmen sumatif, yaitu yang pertama, menentukan level capaian belajar murid. Yang kedua, menyediakan bahan untuk mendiskusikan tahapan belajar murid selanjutnya. Nah, adapun cara dari memetakan murid dari hasil asesmen diagnosis dan kognitif ini, yaitu berdasarkan minat, cara belajar, dan pekerjaan orang tua untuk mendapatkan informasi mengenai proses pembelajaran murid.